Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tema pelajaran kita adalah belajar dari para martir. Terambil dalam kitab Matius pasal 24 ayat 8 sampai 13. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar hari ini. Berkati dari awal hingga berakhirnya pelajaran ini, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Kami siap untuk belajar. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu siswa mengetahui tokoh martir Kristen. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi teladan iman tokoh martir Kristen. Yang ketiga, siswa mampu membuat karya berkaitan dengan biografi tokoh martir Kristen. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Landasan firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 9, ayat 10a dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Landasan firman Tuhan yang kedua terdapat dalam Yohanes 16 ayat 2, yang berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan menyaksikan sebuah video tentang seorang martir Kristen yang akhirnya mengorbankan nyawanya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa lain yang ada di daerah Amerika Selatan. Selamat menyaksikan. Will Johnny attack? Will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wadani. They're not ready for heaven. We are. But promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, promise me you'll say these words to them. What words? The Wabdani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumba. Bua Bia Unumba. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주소서
Kita masuk pada bagian yang pertama dalam pelajaran kita, arti kata martir. Martir adalah sebuah kata yang berasal dari kata Yunani, martur. Artinya saksi atau orang yang memberi kesaksian. Jadi, martir adalah seseorang yang berani mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Mengapa para tokoh iman berani martir demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus? Setidaknya ada 3 alasan yang akan kita lihat hari ini. Yang pertama, karena Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian iman kepada mereka. Yang kedua, karena mereka mengasihi dan meneladani penderitaan Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena mereka yakin bahwa setiap orang yang mati dalam iman kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan atau memperoleh hidup yang kekal. Itulah 3 alasan kenapa para martir berani mempertaruhkan nyawanya dan berkorban untuk mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Ada banyak sekali tokoh martir Kristen. Hari ini kita akan belajar beberapa tokoh martir Kristen. Di antaranya yaitu Polycarpus, John Wycliffe, William Tyndale, John Bunyan, Dietrich Bonhoeffer. Itulah tokoh martir yang akan kita pelajari dalam pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar dari tokoh martir yang pertama yaitu Polycarpus. Polycarpus adalah murid Yohanes. Yohanes murid Tuhan Yesus yang melayani di kota Smyrna, sekarang Izmir, Turki, sebagai seorang uskup. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius pada tahun 1602 sampai 1800 Masehi. Walaupun Marcus Aurelius dikenal sebagai kaisar yang baik, tetapi sejarah mencatat bahwa di masa pemerintahannya terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Pada zaman itu, banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang-orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Salah satu korban dari penganiayaan tersebut adalah Polycarpus. Polycarpus adalah uskup yang disegani dan dihormati pada saat itu. Oleh sebab itu, banyak dari temannya yang meminta dia bersembunyi. Tetapi pada akhirnya Polycarpus pun ditangkap. Ada kejadian menarik ketika Polycarpus ditangkap. Dia tidak memberontak atau melawan, melainkan menyambut para prajurit itu bak tamu yang agung. Dia menjamu para prajurit yang akan menangkapnya dengan makanan dan meminta diri agar diizinkan berdoa terlebih dahulu. Perlakuan Polycarpus kepada prajurit Romawi tersebut membuat mereka meminta maaf kepadanya karena mereka harus menangkapnya. Bahkan sang kepala prajurit sempat mengatakan, "Apa salahnya menyebut Tuhan Kaisar dan mempersembahkan makanan kemenyan?" Maksudnya agar Polycarpus diselamatkan dari penganiayaan. Setelah Polycarpus ditangkap dan diserahkan kepada gubernur Romawi, beberapa kali dia ditantang agar meninggalkan imannya. "Celalah Kristus dan aku akan melepaskanmu. Hormatilah usiamu, Pak Tua," seru gubernur Romawi itu. "Bersumpahlah demi berkat Kaisar. Ubahlah pendirianmu serta berserulah. Enyahkan orang-orang kafir. Angkatlah sumpah dan saya akan membebaskanmu. Hujatlah Kristus." Pada saat itu Polycarpus bisa saja menyangkal Kristus, tetapi dia tidak mau melakukannya, dan dia berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya?" Akhirnya Polycarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. John Wycliffe. John Wycliffe lahir di sebuah desa kecil di Yorkshire, Inggris tahun 1325. Dan menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus, tetapi ironisnya dia ditolak dan dianiaya oleh gereja, dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. John Wycliffe berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Dia melihat begitu banyak orang yang sedang mengalami kebutaan rohani. Mereka melakukan berbagai upacara keagamaan, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Dan bagi Wycliffe, hal ini disebabkan karena banyak orang Kristen tidak dapat memahami Alkitab secara langsung. Pada saat itu semua Alkitab memakai bahasa Latin yang hanya dapat digunakan oleh para imam. Sedangkan banyak orang Kristen di Inggris tidak memahami bahasa Latin,
sehingga mereka hanya mendapatkan pengajaran dari para imam yang justru mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Bagi Wycliffe, setiap orang harus diberikan keleluasaan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Apa yang John Wycliffe lakukan ternyata tidak disukai oleh gereja. Pihak gereja meminta Wycliffe untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya. Kedudukannya sebagai pengajar di Oxford dicopot. Bahkan Wycliffe sempat diasingkan oleh gereja. Tetapi semuanya tidak meruntuhkan semangat Wycliffe. Dia tetap teguh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 1384 dalam usia 56 tahun. 31 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia, gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsili Konstan dan memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat, sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Melalui keputusan konsili tersebut, maka jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rhine. Demikianlah akhir kehidupan seorang martir yang bernama John Wycliffe. William Tyndale. William Tyndale lahir pada tahun 1494 di dekat perbatasan Wales. Tyndale adalah orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris, seperti Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan Spanyol. Dia pernah bersekolah di Oxford dan Cambridge. Dengan kepintarannya tersebut, Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, Ibrani dan Yunani, ke dalam bahasa Inggris. Alasan William Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris adalah keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Alkitab disembunyikan sehingga rakyat tidak dapat membacanya. Akibatnya, banyak ajaran-ajaran yang salah diterima oleh rakyat. Gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William Tyndale, sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Tetapi di sisi lain, terjemahan Tyndale membawa kebangkitan rohani bagi rakyat. Bagi beberapa imam, Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa umum karena akan membuat rakyat tersesat. Padahal tujuan mereka adalah supaya rakyat tidak mengenal kebenaran sehingga hati mereka dapat dimanipulasi dengan doktrin yang salah yang berujung pada kepuasan, ambisi, dan ketamakan para imam. Bila rakyat tidak mengenal kebenaran, maka para imam dan kaisar dapat dihormati melebihi Kristus. Gereja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William Tyndale dan terjemahannya. Tyndale ditangkap dan dibicarakan di Puri Vilvoorde, Brussels, atas perintah Raja Henry ke-8 pada tahun 1535. Penjara tidak membuat semangat dan iman Tyndale runtuh. Dia berkhotbah di dalam penjara kepada sipir penjara dan membuat orang-orang di sana bertobat. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Di tengah penghukumannya tersebut, Tyndale berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Ironis memang, William Tyndale dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. John Bunyan. John Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowdale, Stow, Inggris. Dia adalah seorang sastrawan jenius. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah The Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir, yang diterbitkan pada tahun 1678. Di masa mudanya, Bunyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Dia pun mengaku sering mengutuk, menyumpah, berbohong, dan menghujat Tuhan. Hingga akhirnya dia sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. Pada tahun 1660, di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen nonkonformis, orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat dan iman John Bunyan runtuh.
Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya. Sampai pada tahun 1672, Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan John Bunyan dibebaskan. Dan dia terus berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal pada tahun 1688 di kota London. Teladan para martir. Apakah yang dapat kita teladani dari para martir? Melalui teladan hidup yang diberikan oleh para martir, kita belajar tentang keberanian mempertahankan iman. Kita juga belajar tentang kesetiaan mengikut Tuhan. Kita juga belajar tentang pendirian yang teguh. Dan kita juga belajar tentang semangat untuk rela berkorban. Itulah nilai keteladanan yang dapat kita pelajari dari para martir. Kiranya kita dapat mengikuti teladan yang sudah diberikan oleh para martir. Keberanian untuk mempertahankan iman, kendati pun ada penganiayaan, penderitaan yang akan kita hadapi. Kesetiaan untuk mengikut Tuhan, bahkan sampai kita mati. Pendirian yang teguh, tidak mudah digoyahkan oleh tantangan apapun. Semangat rela berkorban, semangat yang rela memberikan segala harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya kita dapat meneladani teladan yang sudah diberikan oleh para martir, memiliki keberanian untuk mempertahankan iman kita sampai mati. Kendati pun menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, penganiayaan karena mempertahankan iman kita kepada Yesus. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk belajar hari ini. Kami belajar dari para martir. Biarlah kami mampu mengikuti teladan iman mereka ya Tuhan. Mempertahankan iman kami hingga Tuhan menjemput kami. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan di tengah dunia ini. Dan biarlah kami memiliki keberanian yang sama seperti para martir. Dan biarlah kami terus memberitakan kabar keselamatan kepada segala bangsa, agar mereka juga diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri pelajaran hari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di akhir pelajaran ini ada kuis yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, mengapa setiap pengikut Kristus berani martir demi mempertahankan imannya? Yang kedua, masih perlukah semangat menjadi martir untuk mempertahankan iman pada masa kini? Jelaskan alasanmu. Yang ketiga, maukah kamu menjadi martir demi mempertahankan imanmu kepada Tuhan, sekalipun kamu harus mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian? Jelaskan alasanmu. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.